Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan terkait dengan penggunaan abstrak di bahasa pemrograman Java di pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita masuk ke contoh prakteknya, mungkin sedikit penjelasan dulu mengenai abstrak. Jadi abstrak itu adalah sebuah metode virtual murni dalam Java yang ditandai dengan kata kunci abstrak. Nah, metode virtual murni ini itu adalah sebuah metode yang belum ada isinya. Jadi dia dideklarasikan dengan kata kunci abstrak dan dia belum ada isinya, dalam artian abstrak aja gitu. Nah, kemudian di sini ini bentuk secara kelas diagram ya. Nah, jadi kelas tidak memiliki implementasi secara langsung. Ya, biasanya dia berada pada posisi di atas dari suatu hierarki kelas. Nah, mendefinisikan seluruh aksi yang memungkinkan pada objek dari seluruh subkelasnya. Nah, dapat berisi metode dan juga berisi metode abstrak. Nah, jadi kalau dia bentuknya metode abstrak, ya, artinya metode ini tidak diimplementasikan, ya. Dan tetap kita harus menggunakan kata kunci keyword abstrak, ya, dan dia nggak ada implementasinya, itu artinya dia nggak ada bodinya atau blok programnya nggak ada gitu. Biasanya ketika kita membuat sebuah metode itu kan ada isinya, ada blok programnya. Nah, kalau di yang abstrak ini itu dia nggak ada gitu, dan itu harus kita konkretkan atau kita realisasikan gitu. Nah, ini contoh dari kelas abstrak. Di sini ada warna. Di metodenya coba perhatikan ada get luas, ada toString gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh, di sini adalah kelas pola gitu. Terus dia minta luas. Luas apa yang dimaksud gitu. Kalau seandainya kita kelasnya persegi, untuk menghitung luasnya jelas sisi kali sisi. Kalau misalkan dia adalah kelas persegi panjang, untuk menghitung luasnya jelas panjang kali lebar. Sementara di sini adalah kelas pola. Pola apa? Jadi nggak ada objek pasti dari kelas ini gitu. Makanya dikatakan sebagai kelas abstrak. Karena ketika melakukan hitung luas, pola yang dimaksud di sini nggak jelas. Apakah segitiga, apakah persegi panjang, lingkaran, nggak ketahuan gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan abstrak. Di situ tuh nggak jelas gitu ya, nggak ketahuan objek itu maksudnya yang mana gitu. Nah, ketika kita membuat sebuah metode abstrak, ini kan kelas abstrak, ada juga dengan yang namanya metode abstrak, itu biasanya ditandai dengan miring ya di dalam kelas diagramnya. Nah, ketika kita membuat sebuah metode yang abstrak, kalau metode yang abstrak itu dia nggak ada bodinya dan harus kita konkretkan. Nah, kalau kita mau mengkonkretkannya, harus ada blok programnya. Kalau kelas abstrak nggak ada objeknya, nggak tahu polanya apa, harus kita konkretkan. Nah, kelas konkretnya itu pola di sini adalah persegi panjang dan juga segitiga. Nah, ini contoh programnya kayak gini. Ya, jadi public abstract class. Jadi kelasnya juga menggunakan abstrak. Nanti dia nge-extend si persegi panjang dan juga si segitiga. Nah, kita langsung aja untuk contoh ke programnya. Baik, di sini saya ingin mencontohkan program penggunaan abstrak ya di dalam materi pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah kelas ya, yaitu public class pola. Namun saya jadikan kelas pola ini ke dalam bentuk abstrak, yaitu dengan menggunakan kata kunci abstrak. Jadi public abstrak class pola gitu. Nah, di sini saya akan memasukkan sebuah variabel dengan tipe private. Nah, saya beri nama string warna. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah metode ya, public. Metodenya juga abstrak. Jadi metode public abstrak
luas ya, get luas. Nah, menggunakan tipe data double, get luas. Oke. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah metode itu kan ada blok programnya ya, kayak gini. Nah, gitu. Kemudian di dalamnya kita mau ngapain, misalkan mengembalikan nilai panjang kali lebar gitu. Nah, biasanya kan kayak gini. Tapi karena di sini kita bentuknya abstrak, jadi kalau abstrak itu kita nggak ada blok programnya ini. Nah, jadi ini kita hilangkan, langsung kita menggunakan titik koma di belakang. Nah, kemudian di sini saya ingin buat satu lagi, ya, sebuah metode string to string ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk toString-nya nanti dia mengembalikan X. Ini adalah bentuk penggunaan abstrak gitu. Nah, gitu aja. Nah, kemudian di sini saya bikin lagi sebuah kelas. Nah, oke. Pertama, ini adalah kelas pola. Kelas pola di sini nanti dia akan menghitung luas. Luas apa? Nggak ketahuan kan luasnya. Jadi saya bikin kelas lagi untuk ngasih tahu nanti tolong hitung luas dari kelas yang mana gitu. Nah, jadi saya bikin hitung luasnya nanti untuk sebuah kelas dari kelas persegi gitu ya. Atau persegi panjang. Nah, persegi panjang. Nah, di sini saya membuat kelas persegi panjang di mana di sini kelas persegi panjang ini merupakan extends dari si kelasnya pola. Gitu. Artinya di sini dia wujud nyata dari si pola itu yang mana gitu. Kalau tadi kan pola itu nggak ketahuan untuk menghitung luas, mendapatkan luas dari mana gitu ya. Nah sekarang udah ketahuan nanti ketika kita mau menggunakan luas, menghitung luas, oh ya udah berarti persegi panjang ini nggak extend si pola. Nanti ketika menghitung luasnya yaitu luas untuk si persegi panjang gitu. Di sini saya kasih sebuah tipe data private untuk karena persegi panjang, ada lebar gitu ya. Nah, kemudian saya membuat sebuah konstruktor. Ya, ingat kalau konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Nah, di sini saya membuat sebuah konstruktor dengan dua parameter, yang satu untuk parameter panjang, yang satu lagi untuk parameter lebar. Jadi INT, saya pakainya INT aja, INT panjang dan juga INT lebar. Nah, di sini nanti saya kayak saya ngasih tahu bahwa di sini itu panjang di sini itu adalah untuk si ini ya, panjang. Nah, panjang, kemudian untuk si lebarnya juga gitu. Kayaknya terserah. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini ada lampu merah gitu ya. Dia kayak ngasih keterangan, persegi panjang is not abstract and does not override abstract method get luas in pola. Nah, ini kita klik aja ya. Bisa kita klik langsung di sini atau bisa juga kita ketik secara manual. Nah, kalau saya lebih menyarankan klik langsung di sini aja. Jadi di sini nanti akan muncul pilihan implement all abstract methods dan make class persegi panjang abstrak. Jadi dia minta diimplementasikan si metode abstraknya gitu. Atau buat lagi kelas persegi panjang yang abstrak. Nah, kita di sini pilihnya yang implement. Kita implementasikan semua metode abstrak. Nah, nanti akan muncul secara tidak langsung get luas yang tadi ada di pola sini tuh. Nah, karena ini bentuknya abstrak, di sini akan dia konkretkan. Nah, ada buka tutup kurung perawalnya dan isinya lah yang kita ganti, di mana untuk menghitung luas didapatkan dengan cara panjang kali lebar. Nah, kita di sini
untuk mendapatkan bahasa itu dengan panjang kali lebar. Nah, artinya di sini kita sudah mengkonkretkan atau merealisasikan dari si metode yang tadinya berbentuk abstrak, ya. Nah, jadi di sini sudah ada nih blok programnya. Buka tutup kurung kurawalnya udah ada, artinya ini sudah dalam bentuk yang konkret gitu. Sama satu lagi saya tambahkan, ini tambahan aja, public string return persegi panjang gitu. Nah, kalau sudah, baru terakhir saya bikin satu kelas lagi untuk demonstrasi, ya. Saya tulis nama demo, ya, public class demo. Di sini public, ini main programnya, public static void main, ya. Oke. Jangan lupa persegi panjang itu kita buat dulu objeknya dengan cara nama kelas, kemudian nama objek, pp1 aja, ya. Kemudian kata kunci membuat objek adalah new persegi panjang. Nah, gitu. Karena tadi kita bikin untuk mencetak objeknya itu dengan konstruktor dengan 2 parameter, jadi otomatis di sini kita juga memasukkan 2 buah angka. Parameternya tadi kita buat dengan int panjang dan int lebar. Otomatis di sini kita memasukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gitu. Di sini saya masukkan panjangnya 7, lebarnya 5 gitu ya. Nah, setelah selesai kita bikin objek dari kelas persegi panjang, baru kita mau ngapain di sini. Nah, misalkan system.out, kita ngecetak luas persegi panjang sama dengan gitu ya. Luas pp1 titik, baru kita panggil si get luas. Kalau sudah, nih kita jalankan aja. Nah, jadi luas persegi panjangnya adalah 35, 7 kali 5. Nah, jadi ini contoh dari penggunaan abstrak. Jadi ketika membuat kelas abstrak, untuk menjadikan dia konkret, harus kita sertai dengan extends gitu. Ya, jadi public class, extends, kemudian baru nama kelas yang abstrak. Begitupun untuk metode yang bentuknya abstrak. Ya, di sini metode yang abstrak itu adalah untuk get luas. Get luas ketika dibuat konkretnya, ya, menjadi metode yang konkret atau metode yang direalisasikan, ditandai dengan adanya blok program. Nah, itu penggunaan abstrak. Nah, sekarang kita coba lanjut ke penggunaan interface. Apa bedanya abstrak dengan interface?